sehat selalu sahabat dan rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kali ini saya Gayu akan menyampaikan pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan gas negara TPK. Mari kita bersama-sama memperhatikan kondisi laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara sebagai berikut. Ya, ini adalah laporan keuangan gas posisi September 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 pada neraca. Kita lihat bahwa total aset bekas pada periode September 2020 sebesar 7.500 juta US dollar, dan sedangkan untuk posisi Desember 2019 sebesar 7.373 juta US dollar. Nah, ini laporan keuangan disajikan di dalam US dollar kecuali dinyatakan lain. Kita bahas mengenai total aset. Yang mendominasi dari segi total aset adalah aset tidak lancar, di mana dari 7.500 juta, 5.435 juta sendiri terdiri dari aset tidak lancar pada September 2020, sedangkan sisanya 2 miliar sekian adalah aset lancar. Kalau dilihat pada aset lancar mengalami penurunan sebesar 200 juta dibandingkan pada Desember 2019. Penurunan tersebut jika kita lihat lebih lanjut, ini ada kas yang dibatasi penggunaannya menurun dari 18 juta menjadi 3 juta. Kemudian investasi jangka pendek juga menurun dari 186 juta menjadi 65 juta, dan ini ada piutang usaha juga sedikit menurun dari 509 juta menjadi 448 juta. Jadi secara akumulatif ini ada penurunan pada total aset lancar yang sebesar 200 juta US dollar yang saya sampaikan tadi. Kita lebih lanjut ke aset yang tidak lancar. Apabila dibandingkan dengan periode Desember 2019, aset tidak lancar mengalami peningkatan dari sebelumnya 5.165 juta mengalami peningkatan menjadi 5.435 juta US dollar. Apabila kita lihat, peningkatan tersebut disumbang oleh aset tetap yang mengalami kenaikan nilai tercatat dari 5.220 juta menjadi 5.847 juta, sedangkan nilai buku netonya mengalami kenaikan meskipun depresiasi atau akumulasi penyusutan juga mengalami kenaikan. Secara nilai buku netonya pada posisi September 2020 mengalami kenaikan menjadi 3.195 juta dibandingkan Desember 2019 sebesar 2.740 juta. Nah, secara akumulatif ini total aset tidak lancar mengalami kenaikan dari 5.165 juta menjadi 5.435 juta. Atas hal tersebut, total aset dari pegas posisi September 2020 mengalami kenaikan sekitar 100 sekian juta US dollar ya, atau 200-an ya ini ya, sekitar 200, hampir mendekati 200 juta US dollar. Itu dari segi total aset. Kita beranjak ke sisi total liabilities dan ekuitas. Ini didominasi oleh total liabilitas dibandingkan dengan ekuitas yang sebesar 3.241 juta pada periode September 2020. Total liabilitasnya mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2019 dari 4.139 juta menjadi 4.259 juta. Ini apabila dilihat lebih lanjut, liabilitas jangka panjang lah yang mendominasi dari total liabilitas. Dari 4 miliar sekian,
total liabilitas jangka panjangnya adalah sebesar 3.490 juta, sedangkan sisanya untuk total liabilitas jangka pendek 769 juta. Itu posisi September 2020. Apabila kita bandingkan dengan posisi 31 Desember 2019, ini ada terjadi penurunan dari 1.123 juta US dollar menjadi 769 juta US dollar. Penurunan tersebut disumbang oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini ada penurunan utang usaha. Dilihat dari 2019 Desember 160 juta menjadi 208 juta. Ada juga pinjaman bank jangka pendek yang menurun dari 164 juta menjadi 21 juta. Utang lain-lain pun juga menurun dari 214 juta menjadi 151 juta. Begitu juga untuk liabilitas yang masih harus dibayar, ini juga ada penurunan dari 317 juta menurun menjadi 182 juta. Nah, dari beberapa pos pada liabilitas jangka pendek menyebabkan total liabilitas jangka pendek pada September 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Desember 2019. Kita beranjak ke liabilitas jangka panjang. Ini ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan September 2019. Dibandingkan dengan Desember 2019, kita lihat di September 2020 mengalami sedikit kenaikan. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan kenaikan. Ini ada pos baru yang tercatat di September 2020, yaitu utang sewa guna usaha yang sebelumnya pada Desember 2019 tidak ada. Ini pada September 2020 tercatat 505 juta US dollar. Dari beberapa pos juga ada kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan, sehingga secara akumulasi pada total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sekitar 400 juta. Kita membahas mengenai ekuitas atau modal secara nominal tidak bergerak signifikan, yaitu di kisaran 3.200 miliar sekian. Jadi untuk segi modal perusahaan gas negara dari September 2020 dan Desember 2019 tidak banyak perubahan. Selanjutnya kita bergerak ke income statement atau laba rugi. Ini perbandingan antara September 2019 dengan September 2020. Bila kita lihat pada posisi September 2019, ini penjualan atau pendapatan sebesar 2.811 juta, sedangkan September 2020 mengalami penurunan menjadi 2.151 juta. Nah, dari pendapatannya menurun, ini beban pokoknya juga menurun dan menghasilkan laba bruto yang menurun. Secara pencatatan untuk laba operasi pada September 2020 pun juga menurun dibandingkan September 2019 dari 406 juta menjadi 315 juta US dollar. Nah, kita beranjak ke bawah sehingga dari pencatatan tersebut mencatatkan laba sebelum pajak final dan manfaat. Ya, ini juga secara otomatis mengalami penurunan. Dari pencatatan tersebut menghasilkan laba periode berjalan pada September 2020 mengalami penurunan yang menurut saya cukup signifikan dari 176 juta pada September 2019 menjadi 84 juta pada September 2020. Ya, ini adalah analisa singkat untuk neraca dan laba rugi perusahaan gas negara. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan gas negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.